教皇殿。Pertarungan untuk memperebutkan tempat di babak terakhir telah dimenangkan tim Shrek dengan jurus pamungkas Tarzan, sekaligus kerjasama semua rekan timnya. Setelah itu mereka kembali beristirahat untuk mempersiapkan taktik dan strategi terbaik untuk bertarung melawan musuh terakhir tim unggulan Awlawuhun. Tak satu pun dari mereka yang terluka setelah pertarungan tersebut. Namun yang jelas, kekuatan jiwa mereka telah banyak terkuras, terlebih dengan Tarzan yang menggunakan teknik tertinggi tubuh jiwanya. Meski mereka berhasil menjalankan taktik dengan baik, yakni menggunakan teknik penggabungan 7 jiwa dan mengalahkan lawan dalam waktu singkat, tapi semua itu tidak sesuai dengan rencana di awal atau salah perhitungan. Karena saat itu Guru Sogeng tidak menyangka jika ternyata Tarzan dapat menggunakan teknik tubuh jiwanya, yang tak lain teknik itu merupakan jurus pamungkas bagi tim Shrek. Dan yang menjadi masalahnya, musuh mereka telah mengetahui kekuatan sebenarnya dari tim Shrek tersebut. Sehingga dari itu, Tarzan tak bisa lagi menggunakan tubuh jiwa sejatinya untuk melawan tim Muhundian di babak final nanti. Tak hanya itu, jika Tarzan terus menggunakan teknik tersebut, dikhawatirkan jika kondisi jiwa Tarzan yang saat itu belum stabil, malah akan menyebabkan jiwanya terluka parah. Dengan musuh yang mempunyai level tinggi tapi mereka tidak bisa menggunakan teknik terbaik untuk mengimbanginya, tentu hal itu membuat mereka harus berpikir hati-hati untuk mencari cara lain. Sementara itu, Paus Bibidong berpesan ke 7 petarungnya untuk tidak khawatir jika Tarzan kembali menggunakan teknik tubuh jiwanya. Dan yang terpenting bagi mereka hanyalah menggagalkan penggabungan 7 jiwa tim Shrek tersebut dengan kekuatan yang sebenarnya dari tim Muhundian. Krisan pun menyadari Paus Bibidong sedang memikirkan sesuatu, yang mana ia mengkhawatirkan kemampuan Tarzan yang tidak bisa diremehkan, serta kecerdasan seorang yang telah ia kenal sejak lama, yakni Sogeng yang sampai saat ini masih ia kenang, dan terbukti dengan keberhasilan tim Shrek dalam menguasai teknik penggabungan 7 jiwa dengan atribut yang berbeda. Dahulu Hantu pun sangat bersedia untuk melenyapkan Sogeng yang menjadi kunci utama kemenangan tim Shrek tersebut. Namun Bibidong tak menyetujui hal itu, karena jika seorang tetua kehormatan alias Sogeng mati di kota Wuhun, maka itu sama halnya akan merusak reputasi Awlawuhun. Terlebih Sogeng terlahir dari klan terkuat naga petir. Sebelum mereka pergi, Bibidong berpesan agar mereka berdua tidak melakukan apapun pada Sogeng sebelum mendapatkan perintah dan izin darinya. Karena sebenarnya Bibidong masih mempunyai rasa pada Sogeng, dan semua itu ia lakukan demi keselamatannya. Mereka mulai menyusun strategi, namun kemampuan mereka telah dikuasai oleh musuh, sehingga cara lain yang bisa mereka gunakan yaitu dengan mengubah irama pertarungannya. Tarzan menghadapi 2 penggabungan jiwa Hulina dengan Zuye, sementara mereka menghadapi 5 musuh yang tersisa. Semua mendoakan kemenangan tim Shrek yang tengah berjalan menuju arena pertarungan. Pertarungan itu menjadi pertarungan terakhir mereka sebelum lulus. Meski Guru Flandre pernah berkata bahwa beliau tak akan meluluskan mereka sebelum memenangkan kejuaraan, namun kini beliau menarik kembali perkataan tersebut, karena sebenarnya yang beliau inginkan saat ini bukanlah kemenangan ataupun juara, melainkan keselamatan semua muridnya. Kedatangan mereka disambut tim Muhundian. Mereka mencoba mengintimidasi tim Shrek dengan membandingkan level kekuatan jiwa yang sangat jauh. Namun tak ada alasan bagi tim Shrek untuk mundur. Dengan didampingi Tarzan, Kapten Demobe terus maju berjalan dengan memperlihatkan kewibawaan dan keberaniannya. Kedua tim terkuat telah saling berhadapan dan pertandingan yang sangat dinanti-nantikan pun dimulai. Hulina kembali mengeluarkan teknik yang sama. Ia menggunakan teknik pesona untuk mengelabui tim Shrek. Namun tim Shrek sudah mengantisipasi hal itu sejak awal. Mereka mulai menutup mata dan telinga. Sementara itu Sewu memakai kemampuan pesonanya untuk melawan pesona Hulina. Keduanya saling mengadu kekuatan pesona hingga akhirnya keduanya sama-sama terhempas ke belakang. Meski Sewu terlihat sedikit cedera, tapi tak diragukan lagi jika ia juga berhasil mematahkan rencana Hulina.
Dan seperti biasa, mereka menjalankan teknik penyatuan martel jiwa dengan tambahan kecepatan kekuatan dari rekan pembantunya untuk menciptakan bentuk Yaomei. Mereka semua tenggelam dalam area kabut tebal yang menghalangi penglihatan. Tak hanya itu, kabut tebal itu juga menyebabkan kemampuan semua indera mereka berkurang 50%, serta kekuatan dan gerakan yang juga ditekan sampai 50%. Bahkan seorang Dolu Dokubo pun juga tak bisa memata-matai gerakan mereka. Kabut merah semakin menebal dan mereka tak bisa lagi melihat apapun. Saat itulah Tansan menggunakan mata ungunya untuk melihat perkembangan serangan musuh. Kekuatan jiwa yang semakin melemah membuat situasi mereka semakin terdesak. Sementara Yaomei melancarkan serangan pertamanya. Dengan segera, Tansan pun memakai martel rumputnya dan mengeluarkan semua rekannya dari area serangan Yaomei. Semua sangat heran melihat Tansan yang mampu memprediksi serangan musuh di dalam kabut tebal, yang tak diragukan lagi akan membuat siapapun yang berada di dalamnya sulit melarikan diri. Dan hal itu tidak berlaku bagi Tansan yang dengan kemampuan mata ungunya masih mampu melihat dengan jelas gerakan musuh. Namun Yaomei langsung memperlebar area serangan sehingga mereka kembali masuk dalam area kabut. Yaomei melancarkan serangannya pada sistem pembantu tim serak yang mereka anggap sebagai ancaman besar. Saat itulah kemampuan Oscar digunakan. Mereka semua terbang untuk menghindari serangan Yaomei yang hanya efektif di daratan. Dan hal itu kembali mengejutkan musuh serta semua para penonton. Inilah kesalahan terbesar tim Hundian yang terlalu mengabaikan sistem pembantu makanan. Tansan pun menyerahkan serangan 5 musuh tersisa kepada Demobei, sementara ia fokus menghadapi Yaomei. Mereka sangat sombong dengan level kekuatan jiwa yang sangat tinggi, sehingga terpaksa Tansan pun harus mengimbangi kekuatan mereka dengan mengeluarkan tulang jiwa laba-labanya. Semua kemampuan yang Tansan miliki sangat jauh dari ekspektasi Yaomei, dan musuh tidak menyadari jika tulang jiwa laba-labanya mampu memperlemah kabut tebal itu. Terlebih lagi dengan kemampuan geraknya yang semakin gesit, serta bentuk kedelapan kakinya yang menyerupai pisau yang siap menusukkan racun ke dalam tubuh musuhnya. Sehingga bukanlah hal sulit bagi Tansan untuk mengalahkan dua musuh yang mencapai level Raja Jiwa itu sekaligus. Meski tulang jiwa Tansan sudah mengalami beberapa kali peningkatan, tapi kekuatan serangan bilah bulan Yaomei jauh dari perkiraannya, hingga membuat tulang jiwanya hampir terpotong. Sementara itu mereka menghadapi musuh yang berada di luar. Dengan kemampuan tubuh kemasan yang tak terkalahkan, Sewu melindungi ketika rekannya dari serangan musuh yang terus mengincar. Lalu ia pun berteleportasi untuk mendekati musuh dan mulai mengejarnya dengan bantuan Mang Hongjun. Hingga akhirnya mereka berhasil menumbangkan salah satu anggota tim Hundian. Sementara itu, serangan bilah bulan Yaomei yang berhasil Tansan hindari membuat Demobei yang di luar harus semakin berhati-hati. Demobei tak bisa melarikan diri di saat musuh mengeluarkan teknik keempat. Saat itu juga serangan bilah bulan Yaomei mengarah kepadanya. Dengan segera Tansan pun melindungi Demobei di dalam penjara rumputnya. Tansan pun kembali mendapatkan serangan. Kali ini ia tak segan-segan mengeluarkan senjata pamungkasnya. Sementara itu, Demobei membebaskan diri dari pelindungan rumput Tansan. Namun, situasi pertarungan Yaomei dengan Tansan masih belum diketahui. Tansan berhasil membendung salah satu dari bilah bulan Yaomei, tapi masih terdapat satu lagi bilah bulan yang harus Tansan hadapi.
Serangan itu Tang San tangkis dengan mengendalikan senjata pamungkas tanpa harus melihatnya, di mana Tang San menggunakan teknik senjata tersembunyi Sekte Tangmen, dan sampai saat ini hanya dirinya lah yang tahu akan hal itu. Dengan teknik tersebut, Tang San bisa menghitung serangan serta sudut serangan untuk mengendalikan senjata palunya. Tentu hal itu membuat musuh terheran-heran melihatnya. Namun Yao Mei masih mempunyai satu teknik yang belum ia keluarkan, yaitu sebuah skill kekuatan jiwa buatannya sendiri yang bernama kekuatan bulan penuh. Bahkan dengan teknik tersebut, Yao Mei mampu mengalahkan gurunya yang mempunyai level 68. Tang San melindungi dirinya di dalam penjara rumput. Namun tak berselang lama, penjara rumputnya hancur tak mampu menahan teknik bulan purnama tersebut. Tang San mengira jika itu merupakan serangan terakhir yang bisa Yao Mei keluarkan, sehingga Tang San cukup percaya diri untuk kembali menghadapinya. Tang San membendung serangan itu dengan tulang jiwa laba-labanya. Namun kekuatan tulang jiwanya tak bisa bertahan lama, hingga salah satu dari 8 tulang jiwanya tersebut sampai terpotong oleh ketajaman bilah musuh. Satu demi satu dari tulang jiwanya mulai terpotong, dan terdengar dia menahan rasa sakit. Hingga akhirnya ia pun kembali menggunakan palu hatian untuk menghentikan serangan tersebut. Kabut merah mulai menipis sehingga mulai terlihat 8 kaki tulang jiwanya yang terpotong. Oscar pun langsung memberi Tang San sosis pemulihan, namun hal itu langsung digagalkan musuh. Ning Rongrong pun memberi Tang San bantuan penguatan kekuatan jiwa, sementara pihak musuh juga melakukan hal yang sama. Su Ye mengaku jika bakat dirinya tak sebaik yang dimiliki Tang San, dan hal itu baru pertama kalinya generasi emas Wu Hondian memuji musuhnya. Tang San kembali bangkit dan terlihat ia sedang mempersiapkan sesuatu. Itulah kekuatan tulang jiwa Tang San yang sebenarnya. Potongan demi potongan tulang jiwanya mulai ia satukan kembali. Dengan sombongnya mereka berhasil mengagalkan penyatuan itu, dan mereka mengira jika Tang San telah kalah. Tak diduga, Tang San menggunakan lagi teknik senjata tersembunyi yang mampu membuat senjata tersembunyi terbang dengan lintasan unik yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun karena sudut serangannya yang menipu. Ya, Tang San mengendalikan potongan dari tulang jiwa laba-labanya hingga berhasil menyayat sekaligus menusukkan racun dan membuat 6 musuh tumbang sekaligus. Perlahan tapi pasti, racun dalam tubuh Hulina dan Su Ye mulai menginfeksi. Keduanya mulai tak berdaya sementara Tang San tak sadarkan diri. Terlihat tim Hondian hanya menyisakan satu petarung. Sehingga saat itulah Zukin dengan Demo Pei menghabisinya dengan serangan gabungan, sekaligus bantuan dari Ning Rongrong dan Mang Hongjun. Melihat tim Hondian yang semakin tak berdaya, Dekubu pun memperingati Paus Bibidong akan tulang jiwa laba-laba Tang San yang mengandung racun, dan hanya Tang San lah yang mampu menghilangkannya. Bahkan ia sendiri yang berpangkat dulu racun pun mengaku tak mampu menghilangkan efek racunnya. Sehingga dari itu Dekubu khawatir jika ketiga generasi emas kebanggaan Wu Hondian itu hanya akan tersisa satu orang jika Paus Bibidong tak segera menyuruh petarungnya untuk menyerah. Tim Wu Hondian pun mengaku kalah sementara tim Shrek dinyatakan sebagai pemenang. Semua guru terlihat sangat terharu melihat tim Shrek yang berhasil memecahkan rekor dalam sejarah pertandingan, mengalahkan tim terkuat dari Wu Hondian. Setelah itu Patrak Ning pun mengeluarkan kemampuan ketiga penguatan jiwa sekaligus kemampuan keenam pemulihan untuk mereka semua. Namun tiba-tiba Sewu tak sengaja menjatuhkan Raja Bunganya. Dan seketika ia mengeluarkan aura aneh yang hanya bisa dirasakan ahli jiwa berpangkat dulu saja. Sementara itu Tang San mulai tersadar dan semua menyambutnya dengan penuh gembira karena tim mereka telah berhasil mengalahkan sang juara elit.
Paus Bebekdong mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka, dan ia pun langsung menyuruh Tangsan untuk segera menolong semua petarungnya. Setelah itu selesai, Tangsan kembali menghampiri rekannya. Namun tiba-tiba ia merasakan suatu kejanggalan, yang mana dia merasakan terdapat seorang berpangkat dulu yang ingin berniat jahat pada Xiaowu. Terlihat Xiaowu merasa cemas akan sesuatu. Karena itu Tangsan pun langsung menghampiri Xiaowu untuk menenangkan serta melindunginya. Paus Bebekdong mulai mengeluarkan 3 tulang jiwa sebagai hadiah untuk mereka. Dan sebagai seorang kapten tim, Tim Mube meminta Tangsan untuk maju menerima hadiah mewakili tim Shrek. Karena Kapten Mube menyadari Tangsanlah yang lebih banyak melakukan perjuangan untuk kemenangan tim mereka. Di sana, Paus Bebekdong menawari Tangsan agar mau menjadi bagian dari aula wuhunnya. Tangsan pun menolak tawaran itu dengan sopan, karena ia tak ingin dikekang oleh aturan aula wuhun yang mengikat. Tangsan pun membawakan 3 tulang jiwa untuk temannya. Namun sebagian dari mereka tidak menginginkannya dengan alasan tidak cocok dengan kekuatan jiwanya. Hingga akhirnya guru Shokeng pun membagikan tulang jiwa gerakan cepat yang sangat cocok dengan Jukin, dan tulang jiwa api pembakar yang cocok untuk Mang Honjun. Dan yang terakhir tulang jiwa kebijaksanaan. Awalnya Tangsan mengalah dan memberikan tulang jiwa itu kepada Rongrong. Namun Ning Rongrong langsung menolaknya dan menyerahkan kembali tulang jiwa itu kepada Tangsan. Sebagai gantinya, Tangsan pun memberi tulang jiwa yang lebih cocok untuk Ning Rongrong. Namun secara tiba-tiba pasukan istana wuhun mulai mengepung mereka semua dengan alasan yang belum jelas. Sementara Xiaowu terlihat semakin cemas mengetahui Paus Bebekdong menyuruh 2 asisten dulu untuk menangkapnya. Dengan sikap Dolu Pedang langsung menghentikannya. Semua prajurit istana mulai dikeluarkan. Dan Patrangning pun meminta kejelasan atas itu semua. Namun dia tak bisa berbuat banyak karena Paus Bebekdong mengancam akan menganggap klan Tujuh-Warta sebagai musuhnya jika Tuan Ning Fengzi berani menghalanginya. Sebagai salah satu tetua di aula wuhun, Shokeng meminta haknya untuk mengetahui alasan Paus Bebekdong menangkap Xiaowu. Tak diduga, Bebekdong mempunyai alasan yang sangat kuat karena sebenarnya Xiaowu adalah roh binatang buas. Mereka semua pun terkejut dan sangat tidak menyangka. Begitupun Dolu Dukubu yang baru mengetahuinya. Karena Raja Bunga Akasia yang selalu Xiaowu bawa ternyata telah menutupi jiwa binatang buasnya. Alhasil, semua ahli jiwa bertitel Dolu baru bisa melihat jiwa binatang buas Xiaowu saat bunga akasia tersebut terlepas darinya. Bebekdong tak menyangka jika yang selama ini ia cari yaitu Xiaowu akhirnya datang sendiri di hadapannya. Xiaowu pun teringat saat kebersamaannya dengan sang ibu di dalam ketenangan hutan. Namun, tiba-tiba Tangsan pun menjelaskan jika sebenarnya dirinya sudah mengetahui itu sejak lama saat setelah kemampuan mata ungunya mengalami peningkatan. Erlong pun tak peduli kenyataan Xiaowu yang sebenarnya karena ia akan selalu mencintai Xiaowu meski dirinya bukanlah manusia. Begitupun mereka semua dan Tangsan yang tak peduli jika Xiaowu manusia ataupun jiwa binatang buas, karena ia akan tetap melihat Xiaowu sebagai seorang yang sangat ia cintai. Tangsan pun berada di barisan terdepan melindungi Xiaowu meski nyawa yang menjadi taruhannya, yang diikuti oleh mereka semua yang satu persatu menyatakan diri untuk bersedia hidup dan mati bersama melindungi Xiaowu. Ketika guru menjalankan teknik segitiga emas, sementara Dokubo berencana akan menyelamatkan Tangsan dan Xiaowu. Namun Bebekdong yang menyadari itu langsung melumpuhkannya. Bebekdong mengeluarkan cincin jiwa merah 100.000 tahun. Itulah cincin jiwa milik ibu Xiaowu yang telah mati di tangan Bebekdong. Mereka bertiga bertarung melawan Paus Bebekdong dengan kekuatan yang jelas sangat jauh berbeda. Sedangkan Dokubo menghadapi Krisan dan Lakui dengan bantuan Dolu Pedang.
Melihat para guru yang berusaha melindunginya, membuat Xiaowu teringat kembali dengan pengorbanan ibunya yang saat itu juga berusaha melindunginya. Ibunya bertarung dengan Dolu Krisan dan Lagui, sekaligus Bibi Dong dengan kemampuannya yang sangat mengerikan. Ibunya melindungi di saat serangan Bibi Dong berhasil menembus pertahanan dan hampir mengenainya. Di situ dia menghadapi 3 orang sekaligus demi keselamatan Xiaowu, hingga akhirnya ia pun harus mati di tangan Bibi Dong. Dan kini Xiaowu tak ingin semua orang yang ia cintai harus mati demi melindungi dirinya. Dia pun mulai melangkah untuk mengorbankan diri demi keselamatan mereka semua. Terlihat ketika guru sudah tak mampu lagi menghadapi Bibi Dong, dan tepat sebelum Bibi Dong membunuh Xiaowu. 要是有一天那些人又是你打不过的，怎么办？ Ya, dialah Dolu Haotian, manusia terkuat di muka bumi, yang saat itu tak siapapun yang bisa menandinginya. Dengan tatapan penuh dendam, dia menyebut nama Aula Wuhun, lalu mengeluarkan wujud asli dari palu Haotiannya. Paus Bibi Dong pun dengan sigap membendung kekuatan besar itu dengan dibantu 2 Dolu asistennya. Meski mereka bertiga seorang Dolu, dan salah satu dari mereka mempunyai cincin 100.000 tahun, tapi masih saja mereka harus kewalahan hingga akhirnya terjadilah sebuah ledakan besar yang menghancurkan sebagian bangunan Aula Wuhun. Dan tidak dapat dibayangkan jika Tang Hou terus mengeluarkan serangannya. Namun, ia memilih untuk pergi dengan membawa Tang San dan Xiaowu. Sebelum pergi, Tang Hou berkata, jika urusannya dengan Aula Wuhun belumlah berakhir, suatu hari ia akan kembali untuk mengambil apa yang harus menjadi miliknya kembali. Sudah jelas kedatangan Tang Hou yang bermaksud untuk menyelamatkan mereka semua, terlebih Tang San dan Xiaowu. Dan sebenarnya dia tak berniat menyerang Paus, melainkan menyerang istana Paus yang menjadi salah satu simbol dari Aula Wuhun. Xiaowu yang seharusnya menjadi mangsa Bibi Dong pun harus pergi begitu saja di bawah Tang Hou. Namun dia tak mengizinkan 2 asistennya itu untuk melakukan pengajaran, karena ia menyadari Tang Hou tetaplah Tang Hou, seorang dengan kekuatan super dahsyat yang dirinya pun belum tentu mampu mengimbanginya. Paus Bibi Dong pun pergi dan membiarkan mereka semua untuk meninggalkan Aula Wuhun. Mereka semua meninggalkan Aula Wuhun, dan kini sesuai keputusannya, Guru Flandey telah meluluskan semua muridnya dan mengizinkan orang-orang untuk pergi pulang dengan ayahnya. Saat itu juga Oscar memohon kepada Patriark Ning agar mengizinkannya gabung dengan klan Tujuh Warta. Tentu,
Pak Ragni pun menerimanya dengan senang hati, karena klan tujuh harta akan selalu terbuka untuk mereka. Namun Demobi dan Zukin tetap dengan rencananya untuk pulang ke kerajaan Xinglou. Sementara Maung Jun memutuskan untuk berkelana keliling benua dan menikmati kebebasan seperti halnya Tarzan, lalu kembali ke akademi untuk membantu guru di masa depan. Mereka tak menyangka waktu secepat ini dan membawa ke satu titik di mana mereka harus berpisah dengan sahabat tercinta. Maung Jun pun mempunyai ide brilian, di mana mereka semua harus berjanji dapat 5 tahun ke depan 7 anggota tim Shrek akan bertemu kembali untuk bersatu di Akademi Shrek. Mereka semua pun saling memandang ke belakang dan melihat sahabat untuk terakhir kalinya.